Yogyakarta. Teman-teman, Hai, kenapa kamu kebingungan? Oh, mau membayar uang sekolah. Oh, ini ada yang mau bayar uang sekolah. Hah? Sudah tulis. Melihat teman kita yang berkebutuhan khusus, aku jadi kasihan. Iya, untuk saling berkomunikasi dengan guru, karyawan, dan teman-teman lain juga susah. Aku tidak paham dengan apa yang dia katakan. Dia tidak bisa bicara dan mendengar, hanya bisa bahasa isyarat atau menuliskannya di buku. Sebaiknya kita mencari solusi untuk membantunya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di dunia, termasuk di Indonesia, namun tidak diimbangi dengan majunya juga tingkat pendidikannya. Ironisnya, masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum dapat pendidikan yang layak, seiring dengan banyaknya anak yang harus berpindah-pindah sekolah. Menurut data Pusdatin Kementerian Sosial tahun 2010, dari 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 11.580.117 atau sekitar 4% merupakan penyandang disabilitas. Dari sekitar 11.580.117 penyandang disabilitas, terdiri atas disabilitas penglihatan sekitar 30%, disabilitas fisik sekitar 26%, disabilitas pendengaran sekitar 22%, disabilitas mental sekitar 12%, dan disabilitas kronis sekitar 10%. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen menyediakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena perbedaan fisik, emosional, mental, sosial, yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Bahwa komitmen dan layanan terhadap disabilitas merupakan ukuran terhadap kemajuan peradaban sebuah bangsa. Penyandang disabilitas harus mendapatkan hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan, semua jalur jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta seluruh satuan pendidikan, khususnya negeri yang sudah diwajibkan ada 5% untuk anak-anak disabilitas dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pada video tema ini, kami memiliki tujuan membuat produk berupa aplikasi yang dapat mempermudah penyandang disabilitas.
khususnya bagi tunarungu dan wicara dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sebagai langkah untuk mencari alternatif solusi, pertama kami membuat aplikasi dengan nama Difabel Support System Client yang akan digunakan oleh para penyandang disabilitas, serta Difabel Support System Server yang akan digunakan oleh pihak sekolah. Aplikasi DSS Client dan DSS Server rancangan pertama ini memiliki kelebihan sebagai berikut: mudah digunakan, menghemat waktu berkomunikasi, jangkauan yang lebih luas dalam jaringan yang sama. Namun, aplikasi rancangan pertama ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya bisa berkirim pesan berupa teks. Dengan begitu, aplikasi rancangan pertama ini dinilai masih bisa dikembangkan dengan menambah beberapa fitur. Untuk memudahkan aplikasi menjadi lebih kompleks, maka kami mencoba menambahkan beberapa fitur-fitur agar semakin memudahkan dalam penggunaan aplikasinya. Berikut prototipe rancangan alternatif sebagai finalisasi dari rancangan sebelumnya. Aplikasi yang kami rancang bukan hanya pengiriman teks, namun ditambah dengan fitur pengubah teks menjadi suara saat pihak sekolah menerima pesan, pengiriman peringatan atau ping, dan pengiriman gambar. Kami melakukan uji coba dari hasil prototipe, serta rancangan final yang telah kami tambahkan fitur-fitur lainnya selain dari rancangan pertama. Aplikasi DSS Server dijalankan terlebih dahulu dengan mengisi host dan port, kemudian klik Start Server. Setelah itu, aplikasi DSS Client juga dijalankan dengan mengisi host dan port yang harus sama dengan server. Setelah itu, mengisi nama, jenis kelamin, dan foto agar diketahui secara visual siapa yang mengirim pesan. Setelah itu, klik Connect agar klien bisa terkoneksi ke server. Setelah itu, aplikasi dari klien dan server bisa terkoneksi dan bisa mengirim pesan teks. Saat pesan teks diterima server, maka teks tersebut juga dikonversi menjadi suara. Kemudian bisa mengirim ping dan juga mengirim gambar. Berikut merupakan flowchart final dari DSS Application Server dan flowchart final dari DSS Application Client. Aplikasi sudah selesai kita buat. Mari kita uji coba kan ke teman kita. Yuk kita setting di ruang TU. Yuk jangan lupa kita bawa perlengkapannya. Yuk. Terkoneksi dengan server. DSS application ini menggunakan minimal 2 laptop atau PC untuk saling berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama, baik melalui kabel maupun wireless. Fasilitas ini digunakan di ruangan TU untuk pelayanan publik antara siswa disabilitas dan pihak sekolah. Menurut penelitian UNICEF tahun 2018, jenis disabilitas terbagi atas 4 kategori. Aplikasi yang kami usulkan ditujukan untuk penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan atau wicara. Berikut perhitungan perkiraan biaya pemasangan dan license dari aplikasi Difabel Support System selama setahun yang harus dibayarkan pihak sekolah. Perkiraan biaya adalah sebesar Rp2.900.000 dengan asumsi ada 10 PC atau laptop dengan pembuatan aplikasi total sebesar Rp5 juta. Anak-anak, aplikasi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu wicara, dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dan kedepannya mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas ya. Aplikasi Difabel Support System menjadi pemecahan masalah video tema. Fasilitas umum ramah difabel dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Proyek DSS Application menggunakan agile metodologi sebagai berikut. Demikianlah video tema dari kami. Saya Jose, saya Tata, saya